Tuhan, dunia bisa bergoncang, kehidupan kami bisa chaos, kehidupan kami bisa tidak teratur, berantakan, banyak hal unpredictable. Tapi biarlah di dalam setiap keadaan kami bisa mengagungkan Engkau Yesus, Tuhan kami. Tidak hanya chaos, dunia kami bisa begitu indah, kehidupan kami bisa begitu baik. Dan biarlah di dalam setiap kebaikan yang ada kami juga bisa berseru kepada Engkau. Kau Allah kami yang menganugerahkan kami kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan unpredictability. Ada kebaikan, ada kesedihan, ada kepemilikan, ada kehilangan, ada hidup, ada mati, ada sukses, ada kejatuhan. Tapi di dalam setiap keadaan kami tetap bertelut di kaki-Mu dan berseru mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan kami. Engkaulah alasan kami hidup. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada setiap kami. Berkati hamba yang sudah mempersiapkan, boleh jadi berkat buat jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Enggak ada suara. Shalom. Teman-teman, hari ini kita berbicara sebuah tema yang sebetulnya waktu sekolah Alkitab saya sangat mendalami, yang namanya postmodern. Postmodern philosophy atau dunia postmodern filosofi. Jadi hari ini saya men-sharingkan agak cukup sedikit intelektual di bagian mungkin 25% dari khotbah saya. Jadi mohon di bagian awal kita perlu sedikit konsentrasi ya, karena kita akan membahas dunia postmodern. Tapi sebelumnya saya mendasari pembacaan hari ini dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Saya ingat ketika saya lulus, saya ditempatkan satu pelayanan di sekolah SD, sudah belajar filsafat postmodern, mengajar SD. Saya akhirnya komplain bilang tolonglah jangan SD. Akhirnya saya 2 hari di SD, 2 hari di SMP, 2 hari di SMA, 1 hari di SMA. Dan ketika suatu retreat remaja saya menyampaikan postmodern, wah saya sudah semangat dari awal sampai akhir. Setelah turun mereka bilang gak ada yang ngerti saudara-saudara. Dan saya belajar semoga hari ini saya bisa lebih menyederhanakan ya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 36 saya akan bacakan buat setiap kita. Kebenaran yang memerdekakan. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang telah kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan apa yang kamu dengar dari bapakmu, itulah yang kamu perbuat. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang dunia postmodern, post setelah modern. Modern artinya moderna atau pembaruan, postmodern adalah post setelah pembaruan, bukan pre-modern, saudara-saudara. Dan ketika di zaman postmodern ada sesuatu yang unik, karena saudara tidak bisa mengatakan, oh lu postmo. Karena kata postmo atau kamu postmodern itu adalah sebuah bentukan dari zaman modern. Ya, contohnya, oh lu anak GKY itu Cina semua, nggak bisa. Ya, nggak. Ya. Lu Cina lo gitu kan, nggak bisa, karena darah kita itu nggak tahu sejak dulu udah kecampur-campur sama yang mana atau enggak, saudara-saudara. Artinya apa? Ternyata orang yang ngomong oh itu postmodern adalah konsep modern yang mencoba mengeneralisir. Oke? Jadi kalau kita berbicara postmodern, terpaksa mereka disebut postmodern.
ternyata diisi dari banyak pemikir. Yang 1, 2, 3 orang pemikir berbeda. Ya. Jadi terpaksa kita bilang postmodern, tapi sebetulnya pikirannya ini semua nggak Kristen. Derrida, Foucault, Lyotard, ya itu bahasa asing nggak perlu dihafal saudara-saudara. Itu beda semua. Yang ini agak-agak rohani, yang ini sangat tidak rohani, yang sini sangat scientific. Jadi beda semua. Tapi mereka adalah hasil dari modernisme karena saudara-saudara, maaf sedikit agak konsen ya. Saudara-saudara, mereka zaman, saya akan menjelaskan sedikit zamannya saudara-saudara. Saudara, ini zaman yang terjadi. Kita dulu ya 500 sampai 1500 disebut sebagai zaman medieval. Ya perang salib, biara-biara di sini. Di zaman ini saudara-saudara Anda nggak bisa kuliah. Karena kuliah hanya ditentukan untuk seorang rahib. Kalau Anda jadi biarawan dan biarawati, Anda baru bisa belajar yang namanya liberal arts. Jadi sekolah teologi pada zaman itu liberal arts. Ya. Dan di sini saudara-saudara belum ada university. Gereja berotoritas atas segalanya. Gereja menentukan, maka pada zaman itu kalau kita lihat film-filmnya, raja dan ratu, raja harus diangkat, ada tokoh agama yang meresmikan, betul? Inilah disebut zaman kegelapan, yang nyebut adalah zaman modern, karena udah gereja berkuasa banget. Agama di atas pengetahuan. Kalau ada agama, pengetahuan yang bilang ya bumi itu bulat, wah bakar. Bakar itu bukan negatif saudara, karena bakar pada waktu itu makanya orang waktu dihukum suruh bertobat dulu supaya apa? Walaupun tubuhnya terbakar dan dibunuh, jiwanya diselamatkan Tuhan. Zaman gitu-gitu saudara-saudara. Ya, jadi tidak sebayangan kita dibakar itu sesuatu yang negatif pada waktu itu. Dan di sini saudara-saudara mulai muncul namanya zaman Renaissance. Leonardo da Vinci, zaman humanisme berkembang di sini karena orang mulai menghargai lukisan-lukisan, gambaran semua tentang manusia. Tuhan digambarkan sebagai manusia. Manusia mendapatkan peran penting saudara-saudara. Disinilah yang menginspirasi namanya gerakan reformasi. Kita gereja yang menganut teologi reform. Ya. Di sini mulai ada university. Mulai zaman kelahiran kembali. Zaman ini berhutang sama sama ahli-ahli Muslim karena mereka menerjemahkan karya-karya Aristotle dari Yunani kepada bahasa pada masa itu. Ya. Orang Muslim bukan bodoh-bodoh saudara-saudara. Mereka menerjemahkan dan ini sampai di Eropa mereka belajar Aristotle yang sangat mementingkan alam. Mementingkan dunia, berbeda sama Agustinus. Atau Plato, berbeda dengan Plato. Saudara. Setelah zaman ini ada kelahiran baru, mulai terbuka pengetahuan. Saudara, ini sangat menginspirasi sebetulnya gerakan reformasi juga. Nanti saya akan jelaskan. Lalu zaman ini mulai memuncak di Enlightenment. Zaman pencerahan, bukan kelahiran kembali, tapi zaman Enlightenment di mana ada seorang pemikir, semua pemikirnya dari gereja. Jangan salah, mereka dididik dari gereja. Ya. Jadi kalau bilang gara-gara satu orang mati dihukum gereja, terus gereja tidak mencintai sains juga tunggu dulu, itu juga bisa propaganda di zaman ini saudara, paham? Karena pemikiran modern ya, yang namanya René Descartes itu hasil dari sekolah pada masa itu yang didirikan gereja. Dan disitulah punya semboyan sapere aude, berani gunakan pemikiranmu sendiri. Di sini rasio mulai diangkat, rasio mulai ditinggikan saudara-saudara. Dan inilah menginspirasi sebuah zaman yang nama zaman modern. Zaman modern di mana kalau saudara cari, semua penemuan terbaik terjadi di sini. Oke? Enlightenment modern, semua sains pengemuan terbaik terjadi di sini. Dan di puncaknya, di era modern inilah ateisme berkembang dan mulai rasio di atas iman. Karena iman subjektif, ini objektif. Dan mulai agama di bawah. Karena agama wilayah personal, rasio wilayah intelektual. Ya, inilah zaman modern. Zaman postmodern setelah ini saudara-saudara. Jelas ya di sini ya. Kita kayak sekolah sejarah ya. Ini kalau dibelajari satu-satu seneng. Saya betulnya pengen bikin kelas sejarah pemikiran dunia dan kekristenan. Cuma nggak tahu banyak yang ikut gak. Saudara-saudara, disinilah filsafat modern ditandai dengan cogito ergo sum.
Aku berpikir maka aku ada. Dengan intelektualnya manusia mencoba mencari fondasi yang tanpa wahyu. Fondasi yang tidak bisa diragukan. Aku bisa meragukan semuanya. Aku bisa meragukan kalian itu gak ada. Semua ini ilusi, tapi aku tidak bisa meragukan satu pikiranku sendiri yang sedang ragu. Itu René Descartes dari gereja. Ya, disitulah mulai rasio ditinggikan. Tapi saudara-saudara, orang mulai panas, orang mulai lesah. Di sini evolusionisme berkembang karena percaya bahwa manusia nanti akan mencapai puncak. Setelah berjuang manusia akan mencapai puncak peradaban. Agama dulu barbar, bunuh-bunuh, akhirnya agama menjadi cinta. Puncaknya nanti dunia akan lebih baik. Tapi ternyata mereka nggak lihat dunia lebih baik. Perang dunia 1, perang dunia 2, kehancuran ekologi. Manusia semakin jahat, kehancuran di mana-mana. Di situ mereka juga mulai meragukan yang namanya science. Science, ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan menjadi sebuah new religion. Karena semua kebenaran harus diuji, harus disetujui para ilmuwan, baru itu dianggap benar. Disinilah kita masuk di namanya era postmodern. Postmodern mulai mengkritiki science. Kalau dulu agama di atas, sekarang sains tunggu dulu. Di dalam sejarah sains penuh dengan ketidakadilan, betul? Bukan semua sains salah, tapi ada ketidakadilan. Di zaman tertentu dibilang orang kulit putih, otaknya lebih gede, artinya lebih pinter. Atau yang kulit hitam lebih kecil, maka layak diperbudak. Ada saudara-saudara. Ya. Saudara, disinilah mulai dikritisi. Ternyata rasio manusia tidak membawa kemana-mana. Makanya kalau kita lihat gerakan juga charismatic movement itu mulai lelah dengan rasio, mulai masuk ke feeling. Karena feeling tidak diberikan tempat. Emotion tidak diberikan tempat. Salah satu kritik kalau Anda membaca sastra adalah seorang tokoh sastrawan Indonesia yang bernama Ayu Utami. Dia bilang apa? Lihat zaman modern. Orang percaya bahwa bumi ini adalah semata-mata materi, nggak ada penunggunya. Kalau di zaman saya mau di pohon besar harus pamit. Permisi mbah, baru lebih kencing saudara-saudara. Kalau nggak lu pulang celaka gitu ya. Kalau ini lihat katanya Ayu Utami gimana? Lihat ketika orang percaya semua materi tidak ada spirit di dalam pohon segala macamnya. Akhirnya bumi ini kosong. Mendingan orang premodern yang percaya gunung itu ada Mbah Marejannya, ada Mbah siapa. Akhirnya bumi ini baik dan merawat manusia dan tetap hidup. Itu salah satu kritik postmodern yang membela orang premodern. Ya kita cepet aja ya, ini pusing ya. Saudara-saudara di sini mulai mengkritik otoritas, mengkritik tradisi, mengkritik sains. Celakanya gereja teologi pada zaman ini juga mendasarkan sains dan intelektual kena kritik sama postmodern. Oke? Karena gereja dan teologi harus berhadapan dengan intelektual modern, akhirnya dia membangun berdasarkan sains, akhirnya juga kena postmodern. Ya, kebenaran itu social construct. Hasil bangunan saya nggak akan banyak. Kebenaran itu belum selesai. Makanya kalau dulu bangunan rapi-rapi, postmodern bangunannya indahnya itu beda saudara-saudara. Ya, dihancurkan sedikit ini. Inilah zaman postmodern. Dan kita memasuki era yang namanya postmodern. Setelah modern saudara-saudara. Ya. Saya akan sedikit membaca supaya kita mengerti hanya 3 filosof besarnya. Ya, ini masih berat. Yang pertama saudara-saudara seorang tokoh yang bernama Jean Lyotard. Dan dia mengkritik apa? Dia mengkritik terhadap grand narratives. Saya sederhanakan kayak gini. KKR kesembuhan ilahi. Wah terjadi pendeta yang bisa menyembuhkan KKR, menyembuhkan orang. Saudara-saudara banyak yang sembuh atau banyak yang sakit? Banyak yang sembuh atau banyak yang lebih nggak sembuh? Banyak yang nggak sembuh. Tapi yang diceritakan yang mana? Yang kesaksian yang dapat, oh sejak saya datang, saya nggak bisa jalan, akhirnya saya bisa jalan. 1 banding berapa? Jadi disinilah ketidakadilan, kan ada narasi besar yang diceritakan, gereja ini, pendeta ini berhasil meng-KKR. Yang nggak sembuh tidak disurvei saudara-saudara. Harusnya kayak yang kesaksian, wah aku datang ke KKR ini, puji Tuhan nggak sembuh saudara-saudara. Di sini adalah sebuah ketidakadilan karena yang diceritakan adalah narasi pemenang, narasi penguasa demi mendukung kekuasaan. Jadi Lyotard mengkritik ini, grand narratives. Simplifying to the extreme, I define postmodern is incredulity toward meta-narratives. Ya, nggak pernah didengar narasi-narasi kecil.
Wah, yang doa, yang persembahan akhirnya, wah aku nggak tahu nggak punya uang persembahan banyak, tahu-tahu Tuhan berkati. Wah ada yang ikut ternyata habis duitnya. Ngomong gereja, aku ikut tapi habis, kurang iman. Mungkin kamu motivasimu salah gitu ya. Tidak pernah disuruh bersaksi di depan. Karena ada narasi besar. Maka sejak zaman ini sejarah berbeda. Sejarah siapa yang nulis. Sejarah penguasa. Sekarang kita nggak bisa belajar sejarah linear. No, sejarah penuh dengan narasi-narasi para penguasa. Zaman udah beda saudara-saudara. Kita nggak bisa lihat benang merah, nggak ada. Benang merah, putih, kuning, hijau, waduh nggak ada. Bahkan satu momen bisa dibaca secara berbeda. Makanya filmnya lebih complicated, postmodern, betul ya? Ini kritiknya saudara-saudara. Bayangin bagaimana kekristenan ada di zaman yang kayak gini untuk menceritakan. Gue paling bener. Gak gampang loh. Ya, ayo Tat, saya harus cepat karena ini cuma konteks. Makanya film-film beda. Narasinya Jokernya beda, Joker itu terluka. Ternyata papanya Batman itu jahat banget. Ya, anak saya yang kecil saya ajak nonton Joker, sejak itu dia gak suka Batman. Saya gak suka sama Batman. Kasihan Joker, ya walaupun Jokernya ada jahatnya loh ya. Tapi kasihan Joker. Dia langsung nonton, habis nonton Joker, dia suka villain sekarang. Terus nonton siapa itu, pacarnya siapa? Apa? Siapa yang filmnya pacarnya apa? Ya yang cewek itu ada filmnya khusus kan, bahwa dia sekarang favorit di situ saudara. Ya untung film Batman yang terakhir membela Batman lagi ya. Ternyata papanya gak jahat. Waduh pusing kita belum selesai. Nanti siapa yang dibela? Saudara-saudara inilah narasinya siapa yang bercerita. Menarik sekali kalau kita ngerti filsafat, ngerti sejarah pemikiran, kita akan bisa melihat apa yang terjadi hari ini. Film Great Wall ya, yang mengkritik apa? Ternyata orang barat dapat mesiu dari China yang awalnya dari petasan, tapi di tangan barat mereka menghancurkan dan menjajah. Wah, mesiu dari China, kertas dari China. Jadi orang-orang reform berjasa sama orang China yang menciptakan kertas. Kalau nggak ada, lu cetak di jidat lu. Makanya pasta sekarang menjadi masalah. Pasta mempengaruhi mie atau mie mempengaruhi pasta. Ternyata penelitian yang terbaru Silk Road itu sudah terjadi perjumpaan budaya Romawi, Alkitab bahkan dengan China. Maka di zaman Yesus sutra China menjadi salah satu pakaian yang megah di Romawi, terbukti. Termasuk ternyata Kaisar Agustus ketika mensensus adalah demi Kaisar Romawi bisa mulai ke jalur sutra dan mendapatkan perdagangan dan kekuasaan di sana. Wah keren saudara-saudara zaman sekarang ya. Saudara-saudara ini yang terjadi, narasinya siapa, kekuasaannya siapa. Dan inilah reform spirituality nanti bagaimana berhadapan dengan zaman yang seperti ini. Karena reform juga anak zaman yang sangat menghargai sains dan perkembangan pada masa itu. Nanti saya akan tunjukkan dari satu, saya gak bisa bahas sama. Ini cocoknya buat seminar saudara-saudara, tapi karena khotbah ya terbatas ya. Saudara yang kedua, ini ada satu tokoh yang namanya Michel Foucault. Dia neliti kenapa orang kita tahu-tahu hilang di Eropa. Dia teliti sejarahnya mulai hilang kapan, dan dia ternyata menemukan bahwa dia mengkritik kekuasaan. Kekuasaan itu ada di mana-mana. Begitu kita bernafas, udah ada kekuasaan, betul? Begitu kita keluar rumah itu sudah ada kekuasaan. Karena apa? Nggak mungkin kita telanjang, gue bebas, nggak mungkin kan? Ada kekuasaan sosial yang mengawasi, kalau telanjang ketahuan mati kita, ya kan? Kekuasaan itu di dalam setiap hidupan nafas. Dan dia menemukan bahwa kekuasaan itu di mana-mana. Kekuasaan itu di sekitar kita. Maka sekarang film-film juga mengkritisi kekuasaan. Superman dipertanyakan, kalau dia jahat bahaya, makanya manusia harus menangkap Superman ya. Zaman kapan itu ya. Superman bukan superhero. Iya sekarang dia baik, belum tentu dia baik terus. Dia bukan Tuhan. Walaupun anaknya Kal-El gitu ya. Itu belum Tuhan saudara-saudara. Maka dia perlu dipertanyakan dan perlu dijaga. Di situ Batman itu superhero yang sangat superhero. Kenapa? Karena dia gak punya tenaga super saudara-saudara. Ditanya, Batman apa kekuatanmu? Uang. Jadi dia bisa melawan superhero yang hebat ya. Di situ dia mulai mau membunuh Superman kan. Karena ini bahaya kalau dimatiin saudara-saudara.
Walaupun akhirnya posmo banget. Setelah dibunuh dihidupin lagi sama Batman dan kawan-kawan. Kalau Anda nonton Justice League cukup filosofis saudara-saudara ya. Di sini dia melihat kekuasaan ada di mana. Maka hari ini orang anti dan mulai mengkritisi gereja. Duit. Ngidupin siapa? Demi apa? Ini dunia kita saudara-saudara. Karena Foucault mengajarkan kekuasaan ada di semua institusi. Ya, dokter termasuk loh. Makanya tulisan tanda tangannya nggak bisa dibaca, hanya mereka yang tahu. Itu kekuasaan. Katanya dia saudara-saudara. Saudara-saudara dikatakan apa? Harus ada disiplin tubuh. Pakai seragam, ada jenjang. Ya. Kalau di atas, wah. Yang di bawah harus tunduk. Yang jadi dokter kasihan ya kalau mau jadi dokter ya. Ada kekuasaan, ada disiplin, ada penghukuman, ada bisa dikeluarkan. Sebetulnya akhirnya Foucault mengatakan ya sekolah, rumah sakit, penjara sama. Nggak bisa keluar sembarangan sebelum bayar. Diatur semuanya. Saudara-saudara ini kritik mereka. Dan kekuasaan bukan satu orang. Karena di era Foucault kekuasaan setiap hari bergerak. Nggak satu. Hari ini Marcel berkuasa. Nanti diganti Chris. Wah, Chris diganti sama istrinya. Istrinya diganti siapa gitu. Semua terus bergerak karena itu dinamis, kehidupan dinamis dan tidak stagnan. Ini kritik dia. Sejak Foucault sejarah udah beda. Sejarah adalah dipatadai dengan patahan yang tidak linear. Saudara-saudara. Ini dunia kita, ini kritik postmodern. Power is everywhere. Dan kita juga ikut bermain kekuasaan. Dan salah satu power menggunakan apa? Knowledge. Pengetahuan, siapa punya pengetahuan berkuasa, big data. Bisa mengkontrol, bukan cuma tahu, dia bisa mengontrol. Data itu untuk mendapatkan banyak keuntungan, saudara-saudara. Ada pengetahuan, maka ketika kita pinter kita lebih berkuasa. Di situ ada. Dan justru pengetahuan itu melanggengkan kekuasaan. Di sini kritik mereka tetap pengetahuan luar biasa. Perlu disiplin tubuh. Ya, untuk orang taat. Makanya di sekolah kita dipukulin, kalau nggak dipukulin disetrap, dipermalukan. Supaya apa? Supaya nurut saudara-saudara. Tubuhnya dikuasai. Kayak kita orang ada anak kecil dibentak, digampar ya dia takut, dia nurut saudara-saudara. Nah, ini teknologi kekuasaan yang ada di zaman modern. Tapi modern lebih canggih lagi kalau katanya Foucault adalah ini salah satu prototype CCTV. CCTV adalah kekuasaan yang sangat kuat. Karena Anda tidak tahu. Anda kan lihat CCTV gitu kan. Saya pernah nginep di tempat teman saya, terus dia nggak ada kamar, saya nginep di anaknya, kamar anaknya, terus dia bilang, sorry ya kok ini ada CCTV-nya. Waduh deg-degan saudara-saudara. Saya lihat CCTV, saya gimana pakaian saya, cara tidur saya gimana. Itu kekuasaan, walaupun dia tentunya nggak selalu lihat CCTV. Kok Johan ngapain? Enggak kan? Ini awalnya dari Panopticon, sebuah penjara yang didirikan oleh Jeremy Bentham, sehingga di sini penjaga nggak kelihatan, tapi penjaga bisa melihat aktivitas semua napi. Jadi napi akan terasa terus diawasi dan dikontrol. Hari ini dengan teknologi media nggak cuma dilihat tapi bisa diinsepsi, bisa dikontrol. Pengen beli apa, berita yang kamu konsumsi mereka bisa atur itu. Ini postmodern kritik terhadap kekuasaan. Ya, tadi kritik narasi, kritik kekuasaan. Makanya sekarang gereja-gereja yang bermain kekuasaan pakai narasi-narasi, wah. Orang nggak gampang percaya. Semua film kita mengkritik, betul? Makanya ada film Divergent. Apalagi itu film-film ya. Maze Runner, ternyata ada pemain kekuasaan dan segala macamnya saudara-saudara. Ada semua. Yang terakhir saudara-saudara, postmodern tokoh yang saya cukup hormati. Derrida. Seorang Jerman, Yahudi Jerman. Ya. Dan dia mengkritik apa? Injustice dari binary thinking. Nanti saya jelaskan itu. Ya, dia menggunakan satu metode yang namanya dekonstruksi. Bukan konstruksi atau bukan destruksi. Destruksi hancuri, dekonstruksi. Jadi menghancurkan untuk dikonstruksi ulang, dihancurkan lagi, dikonstruksi ulang. Bukan destruksi. Dia punya metode ini, mencikapkan makna-makna yang dipinggirkan. Karena didengar Lyotard, ada cerita-cerita yang minor, yang gak diangkat sama dia. Narasi-narasi yang dipinggirkan biasanya narasi-narasi kecil yang mengganggu kekuasaan.
Maka itu perlu diangkat ceritanya. Hari ini kita seneng kan? Wah, mengangkat cerita yang tidak pernah diangkat gitu ya. Film-film mulai ke arah itu. Tulisan-tulisan mulai ke arah itu saudara-saudara. Dan disinilah dia mulai mengkritik, ya ada film-film yang kayak gini saudara-saudara. Ya. Ketika Batman mau dibunuh Joker. Batman merasa mau dibunuh Joker, dia bilang, kenapa kau ingin membunuhku? Katanya Joker, I don't wanna kill you. You complete me. You need me. Batman, I need you. Kenapa? Karena nggak ada aku, kamu gak jadi superhero loh. Ya, ini film dekonstruksi banget. Saya jelasin. Karena Derrida melihat di dalam language bahasa sudah terbentuk kekuasaan. White, black. Ya. Men, women. Logical, emotional. Rich, poor, God, human. Kalau Tuhan jadi manusia, yang mana ya? Tuhan Yesus sudah dekonstruktif saudara-saudara. Dia jadi manusia, dia Tuhan sekaligus manusia. Wah, dua-duanya untuk menyatakan cintanya saudara-saudara. Spirit and soul, spirit and body. Makanya saya kan mendalami embodiment saudara-saudara karena saya sedikit terinspirasi dekonstruksi. Itu setara ya. Lalu white, black tadi udah. Voice, writing. Karena suara lebih daripada tulisan-tulisan bisa salah, tapi suara langsung nempel sama penguasanya, nggak bisa salah. Ya, Christian, unbeliever, thin, fat. Di dalam struktur masyarakat, dalam bahasa terjadi injustice. Saya sedikit dulu saya pernah bilang wanita, maaf kalau ganti-ganti pacar dibilang SLUT, betul? Kalau cowok playboy, bagus banget playboy, sama SLUT jelek banget kan? Paham? Jadi sudah terjadi ketidakadilan di dalam language. Karena language itu dianggap diciptakan oleh pria yang berkuasa. Termasuk alat kontrasepsi banyak ke wanita. Yang sangat di dalam sejarahnya, kalau saudara baca sejarah alat kontrasepsi, banyak wanita yang harus mengorbankan nyawanya. Terutama wanita dunia ketiga yang dijadikan percobaan-percobaan untuk alat kontrasepsi. Ya, makanya saya suka pendeta Yakub Susabda bilang, jangan semua beban pria, kamu tuh jangan wanita, kasihan istrimu kalau operasi nanti nggak melahirkan anak, dia operasi besar, kalau kamu tindakan vaksetomi selesai ya para pria ya. Ya tapi para istri nggak mau, nanti prianya nakal sembarangan kan nggak bisa hamil saudara-saudara. Ya, cuma satu saudara-saudara, inilah yang terjadi di dunia kita. Kritik terhadap power, kritik terhadap narasi, kritik terhadap bahasa. Saya harus mempelajari, ini ada seorang filosof Kristen yang namanya Paul Ricoeur yang ngomong apa. Kalau kita dengerin kritik mereka, kita bisa menghadirkan kekristenan yang bisa menjawab mereka. Paul Ricoeur. Ya, seorang filosof Catholic Christian. Saudara-saudara, kalau kita tarik ke dalam reformasi. Reformasi di abad 15 ketika Renaissance berkembang, punya semboyan saudara-saudara. Ternyata reformasi adalah sebuah kritik. Betul? Makanya hati-hati, makanya orang kita reform ya, suka ngeritik. Ya. Karena intelektual yang kuat, yang diwariskan. Waktu itu Alkitab belum dicetak. Lalu terjadi percetakan Alkitab dicetak. Dulu disalin satu-satu sudah, dicetak dan akhirnya semua orang bisa membaca. Dan ternyata Luther yang ada di dalam tradisi gereja sebelumnya, dia melihat banyak tradisi gereja yang tidak sesuai dengan Alkitab dan injustice. Maka dia meneriakkan sola scriptura, karena ternyata gereja mengajarkan, melandasi ajarannya berdasarkan tradisi dan Bible. Ada tradisi yang gak ada Bible, di Bible ada Bible. Jadi gereja pada zaman itu menaruh fondasi ajaran di dalam tradition and Bible. Luther lihat, wah ada tradisi nggak sesuai dengan Bible. Maka Luther bilang Bible ini satu-satunya ukuran. Dia ngomong sola scriptura. Itulah spirit kritik awal reformasi. Yang taruhannya adalah nyawa Luther. Puji Tuhan. Ya, raja-raja juga nggak enak dikuasai gereja terus. Didukunglah, makanya kalau nggak didukung mati dia saudara-saudara. Siapa Luther? Ya. Maka sejak itu kalau di galangan Protestan,
Kok di kalangan dulu gereja di bawah negara, di kalangan Protestan gereja dan negara kalau bilang belajar filsafat politik berjalan bersamaan. Punya pemimpinannya berbeda, tidak boleh dicampurkan. Maka ada istilah nggak boleh berpolitik gereja dan segala macamnya. Di sini saudara sejarahnya berbagi kekuasaan. Saudara-saudara kalau orang-orang Muslim belajar filsafat politik dunia juga dari kaum reform ada ini, ya posisi gereja dan negara. Oke, di sini yang terjadi saudara, sola scriptura, sejak itu salah satu simbol teologi reform, spiritualitas reform adalah mendasarkan Alkitab. Makanya tidak heran kita harus baca Alkitab, kita harus eksposisi, kita harus benar-benar tahu teks aslinya dan segala macam. Itu dari warisan ini, karena ngelihat tradisi ini banyak yang berantakan. Oke, tapi saya tanya, kalau orang reform belajar dari tradisi reform enggak? Paham maksud saya? Saya waktu belajar reform juga baca penulis-penulis reform, tradisi reform, tafsiran reform saudara-saudara. Akhirnya kita juga punya tradisi sudah. Makanya sebetulnya kita orang reform juga harus hati-hati. Kita yang diawali dengan kritik, spiritualitas kita juga harus terbuka untuk kritik. Sayangnya tidak semua orang reform terbuka untuk kritik karena dia sudah merasa paling benar. Saya justru mau menghidupkan kritik dari Luther. Mengkritik setiap tradisi yang injustice. Dan Luther juga percaya bahwa manusia itu dosa. Orang berdosa yang dapatkan anugerah. Bahkan identitas manusia, dia adalah saat yang sama orang berdosa, tapi juga orang yang dibenarkan. Jadi artinya apa? Orang reform percaya bahwa tradisi spiritualitas kita, saudara dan saya, orang berdosa bisa salah enggak? Maka kita harus berani menghidupkan kritik kembali terhadap diri kita. Itulah spiritualitas reform. Dan saudara jangan salah, semboyan sola scriptura, back to the Bible, diinspirasi dari Renaissance yang punya semboyan back to the source. Ya. Jadi saya mengkritik orang reform yang nggak mau ngerti sains, nggak mau ngerti filsafat. Karena semboyan sola scriptura dari Renaissance yang dibangun dari filsafat Yunani, back to the source. Source itu artinya apa? Greek philosophy, Aristotelian Greek philosopher. Akhirnya dia jadikan Kristen back to the source Bible. Ya, di sini saya belajar. Memang kita punya semboyan sola scriptura, tapi sekarang kita punya tradisi. Tradisi kita juga bisa menghasilkan injustice. Harus ingat bahwa tradisi reform dimulai dari melihat ketidakadilan ketika gereja yang punya jemaat miskin akhirnya mengajarkan indulgensia, artinya apa? Surat penghapusan dosa. Dan jemaat yang sedih gak punya uang, uangnya dikit, tahu-tahu pulang, ketawa-ketawa, seneng aku kenapa? Aku sudah kasih semua uangku, gak bisa makan gak apa-apa. Karena ketika aku ngasih uangku, kata pengkhotbah pada waktu itu, ketika uang itu bergerincing di kantong gereja, gerincing, jiwa-jiwa saudaramu, keluargamu yang meninggal langsung melompat dari api penyucian. Makanya Luther marah. Enggak dengan perbuatan, enggak dengan uang, anugerah itulah. Ini muncul dari kepedulian, ketidakadilan yang terjadi. Maka kalau kita sekarang pakai itu untuk menindas yang lain, kita perlu direformasi saudara-saudara. Ya, saudara-saudara inilah spiritualitas. Dan saya mencoba mengkaitkan itu. Saya dulu orang karismatik. Kecil balik keselamatan, belajar kerohanian, karismatik, nongking setan lah, doa puasa lah. Habis itu saya mengenal teologi reform. Saya ingat waktu saya berangkat, teman-teman karismatik saya ngumpulin uang, nulisin selamat jalan, selamat belajar, dan saya dibelikan satu ensiklopedia teologi yang sampai hari ini ada di rumah saya. Saya bawa itu setelah saya belajar teologi reform, saya pulang saya bilang ini sesat, ini sesat, ini sesat, ini gak Alkitab, ini gak sesuai Alkitab ya. Kepada komunitas saya. Karena saya diajarkan ini adalah teologi yang paling mendekati kebenaran. Ternyata saya merasa paling benar. Dan saya melukai banyak orang. Akhirnya saya sudah tidak percaya kata-kata itu. Didukung sama teman saya, seorang filosof lagi ambil S3, dosen dari reform juga. Dia ngomong apa? Mendekati kebenaran. Kalau mendekati berarti dia sudah tahu benernya di mana kan? Iya kan? Kok dia mau deket-deket doang?
Ngomong aja yang paling benar, ya kan? Aku mendekati kebenaran di sini. Kan udah tahu di situ, udahlah di sini aja, gue paling benar, selesai. Saat itu saya merubah kata itu. Coach Johan Nugroho, teologi yang merindukan kebenaran. Karena selalu pengen benar dan gue gak benar. Karena gue adalah orang berdosa yang perlu anugerah Tuhan untuk jadi benar. Sehingga ngerasa paling benar. Dan ini seperti apa? Justru seperti kritik Yesus kepada Yahudi. Yesus mengatakan apa? Kalau kamu percaya engkau akan dibenarkan. Yahudi bilang apa? Saudara, di ayat tadi dikatakan bahwa apa? Ternyata enggak semua Yahudi tidak percaya. Dikatakan di ayat tadi, di bagian pertama, lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Ada Yahudi yang percaya, terus Yesus berkata, kalau kamu percaya, kebenaran akan membebaskanmu. Terus ada orang-orang Yahudi yang gak suka ngomong gini, kami loh, kan ada yang percaya kok. Kami anak Abraham. Anak Abraham tidak diperbudak oleh siapapun. Kenapa kamu mengatakan berbudak? Padahal sudah ada orang Yahudi yang, tapi yang mewakili atas nama Yahudi. Sudah di gereja sering gitu loh. Menurut jemaat, padahal 1-2 orang doang. Kata teman-teman, semua teman, 1 doang. Ini ada orang Yahudi. Kami orang Yahudi punya bapak Abraham. Kami keturunan darah bapak beriman. Mengapa engkau berkata kami merdeka? Bapak kami Abraham. Saudara-saudara, keturunan langsung enak enggak? Wah, saya dulu sombong banget. Ya, saya selalu dapat cerita engkong saya itu salah satu jagoan. Dulu pernah dikeroyok orang 8, dihajar semua pakai tongkat. Jago kungfu engkong saya. Dari Santung asli. Ternyata guru dia adalah salah satu juga dari keturunan guru yang mengajar militer di China. Wah, keren banget engkong gua. Wah, ketika dikenalin ternyata ada yang lebih jago sama engkong gua. Dan itu adiknya. Ketika saya Google apa engkong cekong saya ya, itu ternyata masuk di Google, saudara. Salah satu pendekar kungfu di Semarang. Ada sejarahnya. Wah, bangga banget. Padahal nggak jago-jago banget saya. Wah, kalau ketemu saudara, oh saya engkau, wah, padahal guru-guru, wah kamu ternyata, wah. Saudara bangga. Di situ merasa paling hebat, paling tradisi yang paling hebat. Itu kungfu utara. Kungfu utara itu katanya orangnya tinggi-tinggi. Jadi senjatanya panjang-panjang, orangnya tinggi-tinggi, gerakannya panjang dan indah, saudara-saudara. Ya, kalau kungfu utara itu gerakannya, ya bisa. Kalau selatan yang gini-gini udah. Karena katanya orang pendek-pendek. Ya, utara indah. Tidak dengan kekerasan tapi dengan kelembutan. Tai Chi. Padahal ada Tai Chi selatan, saudara-saudara. Dulu goblok ya. Wah, akhirnya saya belajar Wing Chun kungfu selatan yang pendek-pendek kayak cewek, saudara-saudara. Jelek banget. Keren gini kan? Tapi kalau saya tangannya pendek, muka saya kena semua, saudara-saudara. Ternyata hancur. Lu tangan segini mau nendang gimana? Nggak bisa. Cepet banget. Di situ saya baru lihat, oh ternyata tradisi itu banyak. Kenapa gue ngerasa diri paling hebat? Ya, orang punya pergulatan menghasilkan tradisi. Di sini Yesus melihat orang-orang Yahudi yang mempunyai privilege. Keturunan Abraham tidak mendengar rabi. Yesus siapa? Rabi kampung yang tidak tertulis silsilahnya siapa? Paulus oleh siapa? Gamaliel, guru besar. Pada waktu itu 2 guru besar Yahudi namanya Gamaliel dan Hillel. Itu besar. Yesus tahu-tahu muncul dari Yudea. Siapa? Gurumu siapa? Lu dari golongan apa? Kagak ada. Kami Abraham, guru besar Yahudi, Hillel, Gamaliel. Wah, di situ dia bilang, enggak. Bahkan ketika mereka marah dituliskan mereka berusaha membunuh Yesus. Lihat saudara-saudara, jadi Yesus sudah berani mengkritik tradisi. Makanya dia tidak disukai oleh orang Yahudi. Saudara, kalau di dalam sejarah Alkitab Anda melihat bukan semua orang Yahudi tidak menyukai Yesus. Yang mau membunuh disebut sebagai Yudaioi atau Jerusalem Jew. Yahudi, Yudea yang bekerja sama dengan Herodes Romawi yang berkuasa yang mau bunuh Yesus. Makanya saya senang banget lihat satu
Film Yesus menceritakan apa? Ketika orang hosana, 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 tahu-tahu akhirnya Yesus diadili. Ternyata penguasa itu hanya memasukkan di ruang pengadilan adalah orang-orang yang segolongan sama dia. Sehingga mereka bisa berteriak Yesus harus mati. Ada film yang menafsirkan itu. Karena mereka punya political power. Judean Jew, tidak semua Yahudi. Dan inilah yang dikritik Yesus ketika Yesus hadir. Dan Yesus mengatakan apa? Sungguh, ya ini kritik Yesus tadi. Yesus mengatakan apa? Sungguh aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Oke, kamu anak Abraham, orang berdosa, hamba dosa. Aku tahu bahwa kamu keturunan Abraham tetapi kamu berusaha membunuh aku. Keturunan orang beriman. Dipercaya Taurat, hukum terutama Taurat. Kasih, kalaupun kamu percaya Yesus bukan Tuhan, kenapa kamu tetap mau membunuh sesamamu? Saudara, dosa, kata dosa pertama kali muncul bukan ketika Hawa makan buah. Dosa pertama kali muncul ketika Kain mau membunuh adiknya, yaitu saudaranya. Pembunuhan. Kamu mau membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di kamu. Jika Allah adalah Bapamu, kamu mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah. Kasihlah, inti Taurat. Mengasihi Tuhan sesama dan diri sudah ada sejak perjanjian lama, perjanjian baru. Orang yang mengatakan anak Abraham, orang beriman yang hidupnya sejalan dengan firman Tuhan. Lu mau membunuh, di sini dia mengkritik superioritas kekuasaan daripada Yahudi. Dan Yesus mengatakan apa? Kebenaranlah yang memerdekakan kamu. Artinya apa saudara-saudara? The truth that sets free. Kebenaran memerdekakan kamu dari apa? Dari dosa, kesombongan, superioritas, abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan, menyakiti sesama atas nama kebenaran Tuhan dan tradisi suci. Jadi sesuatu yang mengerikan adalah kebencian, pembunuhan dilakukan di tempat yang mengajarkan kasih. Sesuatu kehancuran adalah bukan dunia tidak mengasihi, tetapi di sebuah gereja yang harusnya kasih ditinggikan, di situ orang saling menyakiti, membenci, dan melukai yang lain in the name of truth, in the name of God, in the name of doctrine. Saudara-saudara, Yesus mengatakan apa? Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran memerdekakan. Apa itu kebenaran? Hamba tidak selama-lamanya tinggal di dalam rumah, tetapi anak tinggal di dalam rumah selamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Jadi yang memerdekakan kebenaran, yang memerdekakan apalagi nih? Anak, yaitu Yesus, truth, word of God, love, Son, Christ. That is truth. God is love, truth. Saya sudah tidak mau memisahkan kasih atau keadilan. Keadilan dan kasih tidak bisa dipisahkan. Keadilan muncul karena kasih Tuhan yang besar, betul? Saudara-saudara, inilah keberdosaan. Yang paling besar adalah kesombongan. Kehilangan yang paling besar adalah umat Yahudi di komunitasnya atas nama Tuhan, atas nama kebenaran. Dia menyakiti hati orang dan merasa diri paling benar. Jadi hati-hati menyesat-nyesatkan orang. Saudara, di dalam dunia evangelical sering ada istilah ini. Kita benci orang, kita sayang cintai orang lainnya, kita benci dosanya. Saudara, saya sudah gak mau pakai kata itu. Itu banyak teman-teman kita mungkin masih percaya, saya udah gak percaya. Ya. Karena kalau kita benci orangnya, kita cinta orangnya, kita benci dosanya, kita tidak termasuk bagian yang dosa. Paham? Padahal tradisi reform mengatakan bahwa kita ini adalah orang berdosa, tetap berdosa yang dibenarkan Allah. Ya. Dan saya mendapatkan inspirasi bahasa yang lebih baik. Ya. Dan di dunia filsafat, kata itu sudah dibuang saudara-saudara. Karena dianggap penerimaan itu, dia yang berdosa itu nyatu, baru penerimaanmu itu betul-betul penerimaan. Yesus mencintai kita yang memang berdosa itu nempel sama badan kita, menyatu dengan kehidupan kita. Cinta dia gede. Ya. Saudara, saya suka Pastor Jason ngomong gini. Kita cintai orangnya, kita benci dosa kita. Itu adalah sebuah otokritik untuk melihat hati-hati. Karena kadang-kadang kita bilang orang berdosa, kita seolah-olah terlepas dari sana.
Makanya saya selalu kritik, kita bilang dunia. Tunggu dulu, kita juga dunia. Kita juga gak immune. Kita keluar sana, di dalam kita. Ya. Saudara-saudara, ini sesuatu yang bagi saya kita mengasihi. Karena kita juga sama-sama orang yang berdosa yang membutuhkan anugerah Allah. Yang sekarang sudah kenal anugerah Allah, aku sudah diampuni tapi hatiku kadang-kadang juga jahat. Nggak peduli lu hamba Tuhan, lu pelayanan, lu ngerti doktrin, sistematika, teologi lengkap. Malam tadi aku dapat satu chat, satu tulisan Gaby yang baru terbuka. Almarhum Gaby. Dan di tulisan itu aku disuruh Kojo sharing tentang pengalamanku di retreat shelter. Aku takut karena aku selalu pengen tampil lebih baik, tampil indah. Sampai hari ini aku pengen tampil baik, aku tidak ready untuk menyatakan Tuhan berikan kekuatan, kalau aku punya kekuatan untuk aku bisa jujur keburukanku dan juga kebaikanku. Saya appreciate, sayangnya waktu itu dia kondisinya fisiknya drop banget. Dia gak bisa sharing di shelter. Sebuah kejujuran bahwa kita juga masih bergulat. Kita masih disempurnakan. Kita masih terus somehow sejalan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini justru kita perlu reform spirituality. Yang ditandai dengan kritik terhadap ketidakadilan, tapi kritik itu tidak berhenti. Tapi kritik itu harus menyertai reform spirituality. Makanya saya suka banget semboyan ini sejak saya belajar dan mengenal teologi reform. Tadi kritiknya adalah grand narrative, power, deconstruction. Reform teologi punya semboyan ini saudara-saudara. Ecclesia reformata semper reformanda. Gereja reform adalah yang terus membaharui diri. Karena terus perlu dibaharui. That's really beautiful. Belum selesai. Reformasi harus terus dilanjutkan. Karena tantangan setiap zaman berbeda. Di zaman itu Luther, Calvin meneriakkan keadilan terhadap ketidakadilan. Tapi ketika gereja kita penerus tradisi itu, kita tidak bisa lepas dari tradisi, betul? Ya. Kita juga harus berani terus mempertanyakan tradisi kita untuk terus Tuhan berkarya dan terbuka. Ya, saudara tahu nggak? Dulu piano emang ada di gereja. Piano ada kapan? Sebelum reformasi piano itu ada nggak? Makanya dulu sedih di zaman saya, tahun 2008 masih ribut gereja tradisional. Boleh nggak piano? Nggak boleh piano. Marcel ngalamin ya. Boleh nggak drum? Nggak boleh drum. Yang boleh akustik loh, padahal drum akustik. Bodoh banget saudara-saudara. Yang penting firman Tuhan, tahu. Tapi lu gak tahu firman Tuhan yang mencipta semesta alam termasuk otak manusia yang bisa menciptakan segala keindahan dan teknologi. Yang bisa dikembalikan dan memuliakan Tuhan. Itu pelajaran reform. Ya. Justru tokoh reformasi. Kalau dulu lagunya terpujilah Allah yang maha tinggi sampai selama-lamanya. Gak boleh berhenti-berhenti karena dekat sama kekekalan. Itu konsep filsafatnya saudara-saudara, harus panjang, itu indah. Kadang-kadang kita perlu jangan pikir, tanya istri saya, kadang-kadang saya kangen saya dengerin lagu cantik saudara. Anak saya bilang horor pak gitu ya. Saya suka lagu cantik karena buat doa, oh gitu enak saudara-saudara. Kadang-kadang mereka pakai pipe organ, that's really beautiful. Kita perlu, kalau di sini tahu-tahu cantik nggak cocok, tapi kita di gereja yang begitu megah, ada pipe organ, kita datang, pergi ke gereja potong, denger klasik, wah beautiful. Saudara-saudara. Tapi juga piano-piano itu mulai masuk di dalam gereja. Reformasi, itu ilmu musik kontemporer. Ya. Saudara-saudara, kita perlu terbuka. Karena reform ditandai dengan terus berubah.
Reform spirituality, kritik terhadap grand narrative. Tradisi gereja pada masa itu yang mengalami ketidakadilan, yang tidak memperdulikan orang-orang pinggiran yang sudah miskin, suruh kasih persembahan. Ada power abuse, taat. Gereja pada waktu itu jauh mengumpulkan uang banyak, membangun bangunan megah yang akhirnya orang masih miskin. Reform berteriak saudara-saudara, doing justice kepada orang-orang. Dan spirit ini sebetulnya yang juga disuarakan oleh orang postmodern yang sebetulnya bisa belajar dari kita. Maka kita bisa belajar apa? Terbuka untuk kritik, terutama otokritik. Orang yang kritik harus berani mengkritik dirinya. Dan ada ayat dasar firmannya. Ketika kamu lihat orang lain gampang lihat gajah di depan matamu. Makanya saya suka kata-kata Pastor Jason tadi. Awareness, berjuang untuk tidak abuse power. Saudara dan saya bisa abuse power, betul gak? Sangat bisa. Sangat bisa. Anak-anak bisa abuse power sama orang tua enggak? Orang tua bisa. Ya. Bahasa orang tua yang paling abuse of power apa? Kamu enggak pernah sih jadi mama? Ya kan? Itu tidak bisa dilawan saudara-saudara. Karena ya udah mak aku jadi mama. Enggak bisa. Karena belum jadi mama, betul? Tapi bahasa anak abuse, bahasa itu abuse of power, anaknya juga bisa abuse of power. Kamu sih mah enggak pernah jadi anakmu. Ya kan? Bisa abuse of power juga. Lu gak pernah ngerasain jadi anakmu mah. Gue rasain ya. Saudara-saudara kita bisa abuse of power dengan language kita. Ya. Anak saya yang saya datangkan keadilan, saya kan udah mendatangkan keadilan anak pertama. Saya dulu anak pertama harus ngalah, anak saya protes, Pak harusnya semua anak ngalah. Anak pertama saya protes, oh betul juga, semua ngalah. Terus giliran adiknya, Pak kenapa sih barangku bekas CC dulu dong, aku beliin barang baru dong CC-nya. Ah kan memang sudah harusnya kamu pakai bekas CC, kurang ajar. Dia abuse of power terhadap adiknya, saudara-saudara. Kita harus datangkan keadilan, beliin adiknya yang baru. Saudara-saudara, that is spirituality. Kita secara pribadi bisa lakukan itu. Kita sama istri abuse of power gak? Cowok-cowok enak, cowok-cowok saya udah bilang, lu pulang, lu santai, sudah merasa bekerja. Istrimu kalau kerja, pulang, kamu gak tahu istrimu kerja, gak dapat penghargaan orang, gantiin popok, emang dipuji. Sorry ya, coba ya bayangin ya, si Chris di depan kita, dia gantiin popok anak. Waduh cowoknya keren banget, kok funny? Biasa kan? Kasian gak? Gua pernah mengalami, gua ganti popok baru beberapa kali. Semua mata penuh dengan kekaguman. Istri saya tiap hari salah diomelin, saudara-saudara. Ya, pulang masih mikirin, udah kerja pulang masih mikirin makanan anak. Saya sekarang tahu saudara-saudara, ketika saya menjadi bapak rumah tangga, masak milih menu hari ini pusing. Belanja itu pusing, ternyata waktu gue harusnya bisa baca gila 2 jam masak, nyiapin geprek lombok. Saudara-saudara, aduh waktuku yang berharga begitu hilangnya. Harusnya gue bisa belajar filsafat Nietzsche segala macamnya saudara-saudara. Geprek lombok. Dan begitu makan selesai, ya ampun hanya sekian menit habis saudara-saudara. Lumayanlah anak saya puji lah. Papa boleh masak terus gak? Seneng sih tapi tidak membuat saya bisa sehari 3 kali saudara-saudara. Oh, coba datangkan keadilan. Tapi bisa gak istri saya terus gak adil? Iyalah, kan aku sekarang sekolah. Kami mau masak. Ketidakadilan terjadi bisa saudara-saudara. Maka kita semua bisa abuse of power. Kita harus belajar yang lain. Kita sering debat loh. Kamu gak pernah jadi, ya, kamu sih gak pernah hamil. Ini susah. Saya punya, kamu gak pernah khotbah 20 sesi seminggu ya saudara-saudara. Kita pernah kayak gitu. Tapi kembali, that is not love. Kita harus belajar. Makanya saya suruh dia sekolah teologi supaya rasa. Saudara-saudara, dan saya akhirnya belajar. Kita perlu belajar mengkritik diri kita ya. Ya. Saya kadang-kadang minta keadilan, tolonglah lu adil sama gua. Memang gua tidak sempurna. Karena sejak kecil saya tidak pernah boleh di dapur. Saudara tahu, ketika kecil saya lihat mama saya masak, saya pegang entongnya, saya osek gini, digampar saya. Cowok gak boleh, sana. Akhirnya saya gak pegang saudara-saudara. Kalau pegang entong pertama kali tumpah-tumpah ya. Wajar saudara-saudara pegang entong umur 40. Masa umur berapa saudara-saudara? Tolonglah, lu lihatlah perubahan pertama kali menikah sampai hari ini. Terjadi banyak mujizat loh. Lu tahu kalau mama gua hidup dia akan ngomel ngapain lu dipegang entong, ngapain lu gendongin tas
anak-anak saya, pama saya itu ngelatih. Kalau tas bayi nggak boleh kamu yang bawa, harus istri. Nggak boleh kamu pegang cucian. Saya belajar cuci 1 minggu sebelum saya pergi ke kos-kosan. Puji Tuhan saya masuk seminari nyuci terus saudara-saudara. Ya, saudara, perlu keadilan, perlu mengkritik diri, awareness, tidak abuse of power, dan mendengar secara empati tradisi yang berbeda. Ada tradisi lain yang kita perlu dengar. Dulu saya akhirnya saya pernah cerita. Dulu istri saya cerita, ini ada pastor terkenal nih, Raditya Oloan Gondrong. Paling gak belajar teologi, sombong loh saya. Pastor Gram, paling ya cerita-cerita gitu aja. Iya loh, tapi ini menjadi berkat. Gak usah, males. Ternyata saya khotbah dia kesaksian saudara-saudara. Muncul wajahnya ya, lebih terkenal dia sebelum meninggal. Wah, Pastor Adi itu anak itu. Oh ini yang dibilang istri saya. Ketika saya datang ke acara itu, saya ngerasa kok saya sombong banget ya. Kayaknya saya harus bertobat ya. Akhirnya saya belajar menundukkan badan saya, harus mendidik badan saya supaya saya rendah hati. Saya ambilin minum buat Raditya Oloan yang lebih muda dari pastor, ini silakan minum. Oh iya. Ini orang tua ngambilin minum gitu ya. Padahal saya bukan tuan rumah, tapi saya belajar membentuk diri saya supaya jadi rendah hati. Pastor gini lagi, terus saya cerita. Terus saya khotbah, dia kesaksian, bagus kesaksiannya. Dan saya khotbah yang Tuhan mempermalukan saya adalah ketika saya turun. Kok dia seorang pastor terkenal, kok boleh jadi mentor teologiku? Aku enggak belajar teologi. Aku sering dibully di akun satir. Boleh enggak kok? Supaya aku ada bimbingnya. Saya merasa malu dan enggak layak. Enggak usah mentor-mentoran, nongkrong, ngopi bareng. Ya teman-teman gue bilang gitu. Saudara, sejak itu dia, kok ini khotbahku salah enggak? Kok ini aku sesatnya di mana? Dia sudah saya ajak ke sekolah STT, dia mau ngambil sekolah teologi. Dan dia mengagetkan saya pergi ke gerejanya, datang lagu pertama Indonesia Raya. Ya, gerejanya muda menjadi utuh dan asli. Indonesia Raya supaya mencintai Tuhan. Dia nggak ngerti teologi menjadi utuh dan asli, muda, U kepada diri, D kepada sesama, kepada A atas. Loh, itu doktrin saya saudara-saudara. Cinta Tuhan sesama diri setara. Nggak belajar teologi. Jadi U ke diri, D ke sesama, A ke atas. Saya bilang gue belajar teologi parah-parah loh bro. Lu tahu-tahu dapat ini. Kita sejalan, terus dia suka bahasa vulnerable. Saudara, dan kamu tahu begitu datang ke gerejanya, saya dipeluk. Saya nggak biasa dipeluk papa saya, dipeluk sama dia. Waduh. Terus saya lihat, wah semua sebelum ibadah saling pelukan. Didoain, ada yang nangis. Gerejanya nggak punya gedung, pinjem gerejanya orang di sore hari, orang sampai duduk di lantai. Dan orang-orang reform teman-teman saya berkata, wah itu teologinya nggak benar, nggak ngerti, nggak mau belajar. Mereka mau belajar saudara, tapi hati mereka luar biasa Tuhan pakai. Kita yang punya teologi benar, ya. Nggak semuanya benar juga ya. Nggak semua reform yang kayak gitu juga ya saudara. Kembali saudara-saudara. Mari kita belajar dari tradisi itu ya. Sorry agak kelamaan. Semoga ini bisa memberkati kita. Teruskan tradisi reform. Tetap reform. Saya nggak pulang-pulang terus saudara peluk-pelukan. Dipecat saya ya. Itu dia. Kan dia menangani anak-anak Jakarta Selatan yang benar-benar wah dia bisa jangkau banyak orang. 3 pastor mereka cuma lulusan SMA. Tapi Tuhan pakai luar biasa. Ya, mau belajar. Tapi bagaimana dengan kita? Mari kita menghidupkan Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan bersyukur buat hari ini. Tuhan bersyukur buat firman-Mu. Kiranya kami yang dipercayakan tradisi reform spirituality yang begitu dahsyat akan firman Tuhan. Berani mengkritik kekuasaan yang tidak adil. Berani bersuara dengan taruhan apapun itu Tuhan. Membangun, mengkritik tradisi yang lama. Biarlah kami tidak terjebak dari keagungan akan tradisi kami sendiri. Yang tidak mau dikritik dan tidak mau terus belajar dan diubahkan Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk menjadi gereja yang terus membaharui diri. Diri yang membaharui diri. Yang tidak abuse of power. Yang terus menyuarakan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.